Shalom. Puji Tuhan ya. Cuaca cukup cerah, tidak hujan. Dari beberapa hari yang sebelumnya selalu hujan ya. Baik, pada malam hari ini saya akan membawakan tema tentang healing worship, kuasa di dalam hadiratnya ya. Bahwa pemulihan itu terjadi dari mulai penyerahan diri ya. Proses pemulihan tidak dapat dimulai selama kita masih memegang kendali atas situasi ya. Walaupun situasi di luar batas kemampuan kita, kadang kita masih berusaha untuk kita sendiri yang mengendalikan diri. Padahal semuanya enggak baik-baik saja. Kita mau berusaha sekuat apapun, tapi kalau semuanya sudah di luar kendali kita akan sulit ya. Namun pemulihan itu bisa terjadi asal kita berhenti berjuang dengan kekuatan sendiri. Dengan penyembahan kita mengakui bahwa Dia adalah Sang Penjunan, kita tanah liatnya. Kita harus mau siap dibentuk untuk apapun juga. Karena apa? Dalam Mazmur 147 ayat 3, Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pada malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan bersama-sama dari Mazmur 108 ya. Di dalam Mazmur 108 ini Daud mengajarkan kita untuk bersyukur dan berdoa ya. Yang pertama, Raja Daud mengajarkan kita untuk menyembah dengan hati yang penuh semangat, meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu melampaui langit. Ini adalah sebagai bentuk pujian dan syukur kita. Ini ada di bagian pertama nanti di ayat 1 sampai ayat 6 ya. Kemudian Raja Daud juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengandalkan kuasanya dalam meraih kemenangan di tengah badai hidup. Melalui apa? Melalui doa permohonan kemenangan. Nanti kita bisa belajar di ayat 7 sampai 14. Jadi di sini akan ada dua bagian untuk kita bisa belajar bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan Mazmur 108 ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar pada Allah, bukan pada kekuatan manusia. Saat kita mengalami kesulitan hidup, pergumulan hidup, Tuhan yang punya kuasa ya. Baik, kita akan baca bersama-sama di bagian pertama di Mazmur 108 ayat 1 sampai 7. Nanti saya mau dengan kasih kaum pria bisa membacakan yang ganjil, yang kaum wanita bisa membacakan ayat yang genap ya, di Mazmur 108. Ayat yang pertama dibaca bersama-sama kaum pria, yang genap kaum wanita ya. Kita ulang dari awal. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Supaya terleput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Cukup dulu ya, kita sampai ayat 7, nanti selanjutnya akan kita baca di bagian kedua ya. Kita mulai dari bagian pertama di ayat kedua dan ketiga ya. Di sini kita akan belajar bahwa kesiapan hati dalam penyembahan ya. Daud memulai Mazmur ini dengan proklamasi hatiku siap ya Allah ya. Di sini menggambarkan apa? Bahwa penyembahan sejati itu dimulai dari keputusan hati yang siap memuji. Bahkan di tengah kesesakan untuk membangunkan fajar dengan syukur. Ya. Dengan hati yang teguh kita menyanyikan syukur bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa, memuji kasih setianya yang melebihi langit. Ya.
Di sini dikatakan membangunkan fajar. Artinya bahwa kita diminta untuk menyembah saat hari masih gelap, saat dini hari, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Bahwa digambarkan bahwa terang Tuhan itu akan terbit. Jadi kalau kita menyembah, mempersiapkan diri kita menyembah di saat fajar, ini artinya kita menyambut kedatangan terang itu sendiri sebelum kita memulai hari-hari kita. Ya. Healing worship atau penyembahan untuk pemulihan bisa dimulai dari kerinduan hati yang tulus. Ya, melibatkan segenap jiwa kita, bukan sekedar rutinitas. Ya. Karena apa? Kita memuji Tuhan untuk kita mendapatkan pemulihan. Ya. Karena pemulihan itu hasilnya dari Tuhan. Saat kita memutuskan diri untuk memuji Tuhan, meski dalam suasana badai seperti apapun, sebenarnya kita itu membuka pintu bagi kuasa-kuasanya untuk menjamah hati kita. Ya. Jadi jangan ragu untuk memuji, jangan ragu untuk menyembah. Yang penting keputusan hati kita dulu, bahwa kita ingin memuji dan memuliakan namanya. Ya. Yang kedua, kita fokus pada kasih setianya, bukan pada masalahnya. Ya, di ayat 5 disebutkan bahwa sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Di sini seringkali kita fokus hanya tertuju pada persoalan. Kadang kita berpikir bagaimana jalan keluarnya, bagaimana kita keluar dari masalah kita. Kadang kita lupa ada kasih setia Allah yang besar dan yang tak berubah. Ya. Kasih setia Allah yang utama. Di sini kasih setia Allah itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita bisa sampai di titik ini karena apa? Karena kasih setia Allah. Ya. Kasih setia Allah mengingatkan kita pada masa lalu kita. Masa lalu kita sampai kita saat ini karena ada kekuatan dari Allah. Ini juga akan membawa kita untuk lebih percaya lagi, lebih punya harapan di masa depan kita. Ya. Jadi kasih setianya, pengenalan akan kasih Tuhan, ini yang menjadi dasar pemulihan kita. Kalau kita nggak mengenal kasih Tuhan, kita nggak akan ngerti bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Kasih yang memulihkan jiwa kita. Yang ketiga, bahwa kuasa tangan-tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tadi di ayat 7 ya disebutkan bahwa supaya terlepas orang-orang yang kucintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu. Ya. Kita sebagai anaknya, kita sebagai alat pilihannya, kita adalah orang-orang yang dicintai. Ya. Ini adalah dasar yang kuat untuk kita. Kalau orang dicintai, mesti kan boleh meminta kan ya, meminta kepada yang mencintai kita. Ya, seperti halnya kita. Kita dicintai oleh Tuhan, sudah selayaknya kita memohon kesembuhan, kita memohon perlindungan dan pemulihan dari Tuhan. Ya. Disebutkan juga bahwa selamatkanlah dengan tangan kananmu. Tangan kanan di sini adalah simbol kekuatan dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa membereskan segala kekacauan di dalam hati kita. Ya. Tetap percaya, seperti lagu tadi ya. Walaupun gunung gak berpindah, Tuhan itu punya kuasa yang besar untuk kehidupan kita. Ya. Tuhan yang terus akan memberikan kita kekuatan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, kekacauan hidup boleh terjadi. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan menjanjikan kemenangan untuk kita. Ya. Di bagian 2, mari kita baca bersama-sama. Hanya 2 ayat, di ayat 13 dan 14. Bahwa kekuatan hadiratnya itu nanti membawa kemenangan. Ya. Di ayat 13 disebutkan, Daud mengatakan,
berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ke-14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya. Daud di sini sadar bahwa pertolongan manusia itu sia-sia. Ya. Kadang kita berpikir, oh si A bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita, si B yang akan membukakan jalan buat kita. Ya. Tapi itu semua akan sia-sia kalau Tuhan tidak berkehendak. Ya. Karena apa? Di ayat 14 disebutkan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita. Ya. Saat kita menyembah, kita mengundang Tuhan untuk bertindak sebenarnya. Ya. Hadiratnya membawa kuasa yang besar yang sanggup memulihkan situasi. Ya. Sanggup memberikan kekuatan baru untuk kita. Bahkan menjamin kemenangan atas perlawanan atau pergumulan kita. Kadang kita gak ngerti caranya gimana. Tapi Tuhanlah yang punya kuasa. Ya. Kalau kita boleh belajar pengalaman yang lain lagi, pengalaman Paulus dan Silas saat di penjara ya. Dia di penjara, dipasung tangan dan kakinya. Ya. Tetapi dia tetap memuji, tetap menyembah Tuhan pada malam hari. Ya. Ada kuasa pujian yang akhirnya mendatangkan gempa bumi yang ajaib. Yang meruntuhkan tembok-tembok, meruntuhkan sendi-sendi penjara. Bahkan bisa melepaskan pasungan-pasungan itu. Ya. Sehingga akhirnya semuanya bisa terbebas. Dan yang lebih lagi, kepala penjara bisa tersadar bahwa apa yang dilakukan Paulus dan Silas itu tidak salah. Ya. Pujian bisa menyebabkan pertobatan. Ya. Bahkan dengan pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, ya, ini bisa merubah segalanya. Merubah dia yang tadinya terkungkung dalam penjara untuk bisa lebih bebas lagi untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Ya. Di sini bisa menceritakan, bisa mengungkapkan bahwa healing worship itu menciptakan atmosfer baru. Di mana beban yang berat menjadi ringan. Karena apa? Fokus kita berpindah. Enggak lagi berfokus pada permasalahan kita, pada pergumulan kita. Tetapi besarnya masalah kita pindahkan ke besarnya kuasa Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kita boleh mungkin berputus asa. Kita enggak ngerti besok harus bagaimana. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Ya. Akhir-akhir ini, beberapa hari ini, ya sejak awal tahun, saya mengalami di mana kuasa pujian itu benar-benar menguatkan saya. Ya. Dalam kondisi yang gak baik-baik saja, di tengah tidak kepastian, ya, di dalam pekerjaan saya tentunya. Awalnya saya cuma bisa bertanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Bahkan lebih jauh lagi, saya bertanya, Tuhan ada rencana apa? Tetapi semakin saya bertanya, semakin kok sepertinya itu diputar-putarkan kemana aja. Nggak ada jawaban. Ya, sudah berdoa, sudah memuji, menyembah, tapi rasanya malah kayak diputar-puterin gitu aja. Pelan-pelan saya berusaha, Tuhan, apapun yang terjadi, apapun rencanamu ke depan, walaupun aku belum melihat Tuhan, ajar aku untuk lebih lagi percaya kepadamu.
ajar aku lagi untuk bisa lebih dekat lagi kepadamu. Doa saya cuman itu sekarang. Bukan lagi saya minta doa untuk melulu untuk dibukakan jalan, untuk lepas dari masalah, enggak. Tapi doanya saya ubah. Saya ingin lebih lagi Tuhan mendekatkan diri kepadamu. Saya ingin lebih bisa memuji Engkau Tuhan. Ya. Jadi bisa dibilang pujian menjadi salah satu dari healing saya. Ya. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, mau nangis kayak apapun. Tapi kalau sudah memuji, kita menyembah, rasanya itu kan berbeda. Ya masalah tetap masih ada. Sampai sekarang pun belum ada jalan keluarnya. Belum ngerti nanti mau kemana. Ya. Tetapi kalau kita sudah memulai, punya kerinduan hati yang tulus untuk bisa melibatkan segenap hati, segenap jiwa, bahwa pujian, pemulihan, pujian, penyembahan itu enggak sekedar rutinitas, akan terasa bedanya. Pemulihan akan terjadi. Kuasa pemulihan itu nyata, walaupun kita belum melihat sekarang. Ya, yang penting yang pertama dimulai dari diri kita sendiri dulu, dari jiwa kita. Bukan sekedar cuma rutinitas kita mungkin memuji, menyembah hanya cuma di gereja, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Yang kedua, kesimpulannya, healing worship menciptakan atmosfer baru. Beban berat menjadi lebih ringan karena fokus kita berpindah, gak cuman ke masalah kita. Seperti yang saya ceritakan tadi, semakin banyak saya bertanya, Tuhan saya mau dibawa kemana? Tuhan saya harus menyiapkan rencana apa? Saya berdoa seperti itu awalnya. Tetapi semakin saya berdoa semakin berat gak dibukakan jalan. Tetapi kalau saya sekarang berubah, Tuhan, saya mau lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri saya kekuatan untuk menjalani hari-hari. Akan berbeda rasanya. Karena saya memindahkan apa yang menjadi masalah saya. Saya melihat besarnya Tuhan. Saya bisa sampai di titik ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Dan kuncinya yang ketiga adalah tetap percaya. Kita berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Ya. Kita gak cuma dikasih kekuatan untuk bertahan. Ya. Tetapi Tuhan akan mampukan untuk menginjak-injak musuh kita. Ya. Baik itu pergumulan kita, kegagalan kita, penyakit kita. Pokoknya semua yang berusaha menghancurkan kehidupan kita, Tuhan yang akan melawannya. Tuhan yang akan memampukan diri kita. Ya. Jadi di sini kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya. Pemulihan terjadi kalau kita percaya. Pemulihan bisa terjadi melalui pujian dan penyembahan kita. Jadi mari kita jadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita. Ya. Saat jiwa merasa lemah atau terluka, angkat tangan, pujilah Tuhan. Ya. Hadiratnya di tengah pemulihan, ya. Di tengah pujian kita akan merubah ketakutan kita, merubah sakit kita mungkin. Karena apa? Kalau pujian itu sudah mengalir, perlahan tapi pasti iman kita akan dikuatkan kembali. Segala yang menjadi kelemahan dari diri kita, segala ketidakpercayaan pada diri kita akan bangkit kembali. Karena apa? Allah ada bersama kita. Tuhan luar biasa. Tuhan punya kuasa. Ya. Lagu tadi walaupun gunung tak berpindah, itu benar-benar menguatkan saya. Di tengah pergumulan hidup, lagu itu menyadarkan saya kembali bahwa saya itu siapa sih?
Saya hanya seseorang yang bisa berjalan karena Tuhan. Saya akan terus minta kekuatan pada Tuhan untuk bisa menjalani semuanya, menjalani rencana Tuhan. Karena saya percaya, tanpa ujian kita nggak akan lulus. Tanpa ujian kita nggak bisa naik kelas, ya. Semuanya yang kuliah, yang sekolah, kalau mau lulus ada ujiannya nggak? Ada kan? Kalau mau naik tingkat ke semester yang lebih tinggi ada ujiannya enggak? Pasti ada, ya. Seperti kehidupan kita. Kehidupan kita adalah isinya belajar dan ujian. Ya. Salah satu caranya untuk kita bisa lulus ujiannya, kita bisa melewati hari-hari bersamanya, adalah menjadikan pujian sebagai gaya hidup kita. Ya. Walaupun kita nggak ngerti lagunya misalnya, nggak masalah. Karena kita menyembah bukan cuma hanya dengan suara kita, tetapi dengan jiwa dan hati kita. Ya. Mari jadikan penyembahan sebagai gaya hidup. Jadikan penyembahan sebagai salah satu proses healing kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, sehingga kita bisa lebih dan lebih lagi menyadari bahwa Tuhan terus jalan bersama kita. Haleluya. Kau selikan